Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di video saya. Adapun video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang teori produksi dalam Islam. Oke, di sini ada 3 sub pokok bahasan yang akan dibahas di dalam video saya kali ini. Yang pertama tentang definisi dari produksi, kemudian yang kedua adalah perbedaan produksi di dalam perspektif Islam dan seperti apa di konvensional, dan yang terakhir adalah tentang prinsip produksi dalam Islam. Oke. Membahas tentang definisi tentang produksi, tentu di dalam pikiran teman-teman adalah dalam hal ini membuat sesuatu yang memberikan manfaat atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di dalam definisi dengan produksi ini sendiri, bahwa ada suatu fase di mana ada 3 fase secara umum, ada proses, kemudian ada input, kemudian ada output. Jadi di dalam sebuah produksi sini tentu ada sebuah proses dimisalkan kalau di dalam kita misalkan dalam membuat sebuah produk, misalkan seperti lemari, ya kan. Dalam membuat sebuah produksi tentu ada sebuah proses di dalam, dari dalam hal ini barang mentah, ya, bahan mentah kemudian menjadi barang jadi. Ya, itu adalah masuk dalam produksi. Kemudian dalam hal ini input adalah ada sesuatu hal yang sifatnya menjadi masukan pertama ataupun input pertama yang akan dikelola atau akan dikelola, dibuat untuk memberikan hasil produksi, ya kan, untuk memberikan hasil dalam bentuk hal ini adalah outputnya di situ. Jadi di dalam di dalam produksi ini sendiri adalah sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan untuk mewujudkan ataupun untuk menghasilkan sebuah manfaat ataupun menambahkannya di mana ke dalam sebuah sumber-sumber ekonomi dieksplorasi. Jadi itu adalah secara sederhana bahwa produksi ini adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan ataupun membuat sebuah manfaat atau value added dalam hal ini menjadi sesuatu hal yang memberikan manfaat dan tentu dalam hal ini dibutuhkan oleh manusia. Itu adalah produksi. Oke, di sini menurut para ahli ekonomi, jadi di sini menurut Sofyan Asyuri tahun 2001, produksi adalah kegiatan mentransformasikan masukan ataupun input menjadi keluaran ataupun output. Dalam hal ini tercakup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, bahwa ini adalah sebuah kegiatan, sebuah kegiatan dalam hal ini ada masukan, ya, seperti input, kemudian tentu ada output yang diharapkan memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan ataupun dipakai oleh para masyarakat, dalam hal ini barang ataupun jasa. Kemudian kita lanjut ke pemahaman yang kedua, yaitu menurut Parta Direja tahun 1993, bahwa produksi itu merupakan produksi barang ataupun jasa, sementara langkah-langkah dalam tahap produksi dari proses produksi bernama karena proses produksi memiliki dasar teknis dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Jadi ada sebuah proses dalam. Kemudian yang kita masuk ke definisi yang ketiga, menurut Aris Sudarman tahun 2004, produksi sering didefinisikan sebagai penciptaan guna, di mana guna berarti kemampuan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi secara keseluruhan atau kita bisa menyimpulkan bahwa
definisi produksinya adalah sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Dalam hal ini ada input yang bisa digunakan ataupun kita proses untuk menghasilkan sebuah keluaran ataupun output yang dimana diharapkan memberikan manfaat ataupun manfaat untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Itu adalah sebuah definisi atau produksi secara sederhana. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan kedua tentang perbedaan antara produksi dalam perspektif Islam dan konvensional. Jadi di sini dalam literatur ekonomi Islam bahwa kata produksi itu adalah intaj atau dari akar kata nataja, sedangkan dalam pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi serta meninggikan derajat manusia. Jadi secara dalam pandangan Islam bahwa tentu di sini produksi apa yang dihasilkan dari input sampai dengan outputnya itu tentu diharapkan mampu memberikan memenuhi kebutuhan. Kemudian tentu menjadi tujuan utama di sini adalah kesejahteraan dan tentu akan meninggikan derajat manusia. Jadi ada kesejahteraan di dalam. Jadi ada inti dari sebuah kata produksi di dalam Islam itu adalah kesejahteraan. Kemudian berikutnya menurut Muhammad Aslam Hanif di sini 2010 bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam itu terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Jadi memproduksi ini lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai. Makanya saya katakan tadi value added, yaitu nilai tambah terhadap sebuah produk, barang dan jasa yang diproduksi itu harusnya hanya dibolehkan atau menguntungkan. Jadi tentu dalam hal ini halal dan baik menurut Islam. Jadi secara keseluruhan dalam perspektif Islam tentu di sini produksi itu diharapkan mampu satu tentu adalah halal dan baik, kemudian yang kedua adalah dalam hal ini adalah kesejahteraan. Jangan sampai produk yang kita hasilkan atau produk yang dihasilkan itu tidak memberikan kesejahteraan, tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya dalam perspektif Islam itu dia menekankan pada halal, kemudian baik, kemudian kesejahteraan. Itu. Oke, kita masuk ke konvensional ya. Ke konvensional di sini produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi atau proses di mana input diolah menjadi output. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Jadi di sini bahwa produksi itu di dalam konvensional sih sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan Islam. Jadi tentu di sini adalah secara harafiah dari Islam ataupun konvensional itu memiliki arti ataupun makna yang sama, yaitu ada sebuah proses ada sebuah proses, kemudian ada input ataupun masukan, kemudian ada output. Dalam hal ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kayak gitu. Di sini menurut Heiser dan Render, di sini produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. Barang dan jasa yang diproduksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber alam, kemudian tenaga kerja, modal dan teknologi. Ini adalah faktor-faktor produksi. Jadi secara konvensional itu ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja atau labor, kemudian ada modal ataupun kapital, ada teknologi ataupun dalam hal ini biasanya kita kenal ada manajemen.
Manajemen dalam hal ini adalah memanage dalam hal ini. Kemudian menurut Muhammad Abdul Manan di sini dia melihat bahwa produksi sebagai penciptaan guna, utility, atau dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jadi secara keseluruhan bahwa secara makna bahwa makna produksi menurut perspektif Islam dan konvensional itu maknanya tidaklah berbeda jauh, karena memberikan makna bahwa dua pandangan ini ada proses, ada input, ada output, kemudian ada kebutuhan yang dimana diharapkan mampu memberikan manfaat. Itu secara itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Dalam hal ini Islam betul-betul menekankan pada kesejahteraan halal dan baik. Itu di dalam Islam seperti itu saja yang membedakan. Itu saja yang membedakan antara produksi secara Islam dan konvensional gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan berikutnya. Yang ketiga adalah tentang prinsip dari produksi dalam Islam. Yang pertama adalah kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jadi di sini dan tidak mengakui pendapatan yang tidak diperoleh dengan cara tidak sah. Jadi membahas tentang kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial dalam Islam ini tentu berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh dengan cara tidak sah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Jadi di sini mengatakan bahwa kebebasan individu dan dalam konteks kesejahteraan sosial ini diharapkan secara prinsip dalam produksi itu tentu menitik beratkan pada kesejahteraan, di mana betul-betul memberikan betul-betul mengarahkan bahwa sistem produksi ini untuk kepentingan masyarakat gitu. Kemudian berikutnya kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Jadi di dalam surah Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam Islam kekayaan itu tidak boleh hanya dimiliki oleh beberapa oleh oknum-oknum tertentu. Jadi tidak boleh hanya dimiliki oleh pihak kayak orang kaya saja. Itu tidak seperti itu. Jadi kekayaan itu harus berperan sebagai kapital produktif yang dimana diharapkan mampu meningkatkan besaran dari produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dalam Islam itu betul-betul menitik beratkan tentang kesejahteraan dan keadilan. Jadi jangan sampai kekayaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Jadi di sini tentu diharapkan dengan adanya prinsip produksi ini produksi dalam Islam ini mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat, kemudian keadilan, sehingga adanya pemerataan kesejahteraan. Jadi tidak timpang kayak gitu. Kemudian berikutnya tentang prinsip ketiga, yaitu implementasi zakat. Zakat merupakan alat distribusi kekayaan dari orang yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi di sini tentu ada beberapa manfaat dari zakat, diantaranya itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Yang kedua yaitu memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Jadi memperkecil adanya gap antara si kaya dan si miskin kayak gitu.
Kemudian yang ketiga adalah menekan jumlah permasalahan sosial, kemudian kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain. Jadi dia menekan. Jadi ketika adanya zakat ini kan tersalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Diharapkan dengan adanya zakat ini mampu menekan permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan seperti mungkin kemiskinan, kelaparan, kemudian ataupun kriminalitas itu paling ketika misalnya ditangkap, misalnya ada pencurian, dia ditangkap, apa alasannya? Kebutuhan ekonomi. Itu adalah permasalahan-permasalahan sosial. Kemudian yang berikutnya menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Jadi dengan kata lain, zakat ini diharapkan mampu menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Jangan sampai begini, dalam hal ini jangan sampai tingkat konsumsi atau konsumtif dari masyarakat itu jika terlalu tinggi, berarti itu akan mengakibatkan pada penurunan kenaikan harga kayak gitu. Jadi jika ditekan pada tingkat harga yang minimal, itu diharapkan orang-orang yang pendapatannya yang kurang itu bisa membeli barang tersebut, jadi merata gitu. Oke, kita masuk ke prinsip yang terakhir tentang penghapusan ataupun pelarangan riba. Jadi riba adalah segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemudian di dalam surah Al-Imran itu ada 130 sampai 132. Kemudian ada di surah An-Nisa di ayat 161 dan Ar-Rum ayat 39. Jadi cara transaksi yang dibenarkan di dalam Islam dalam hal ini adalah pertukaran ekonomi yang bersifat produktif. Jadi di sini tanpa ada unsur riba. Jadi tidak ada bunga ya, tidak ada bunga, kemudian tidak ada karar atau manipulasi, kemudian tidak ada maisir atau judi, kemudian ihtikar, atau penimbunan atau tafrif atau curang. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi diharapkan dengan adanya tentu di riba ini kan sangat-sangat dilarang ya, haram ya, diterapkan di dalam perekonomian. Jadi dengan ini tentu diharapkan mampu memberikan sifatnya produktif ya. Jangan sampai selain kita, kalau riba ya, selain kita berdosa ya tentu akan bahasanya kelihatan sekali jomplangnya antara si kaya dan si miskin. Jadi orang yang tabiatnya yang bahasanya, saya maaf sekali ya, bahasanya rakus, mereka akan memperkaya diri sendiri. Tentu pasti akan ada riba di dalam kayak gitu. Ini adalah secara konsep dalam prinsip produksi dalam Islam. Jadi dalam prinsip produksi dalam Islam ini tentu dalam ekonomi Islam itu ada kesejahteraan, ada keadilan, kemudian memberikan manfaat untuk orang lain ataupun untuk dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan saya tentang produksi dalam Islam. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang mendengarkan dan menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.